Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan coba untuk membahas mengenai medan magnet. Tapi sebelum itu, Ibu punya medan listrik nih. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jadi, muatan listrik ini bisa berdiri sendiri. Entah itu ada muatan positifnya saja tanpa ada muatan negatif atau muatan negatifnya saja tanpa muatan positif. Hal ini itu dinamakan dengan monopol. Berbeda dengan medan magnet. Medan magnet ini ketika kita gunting nih misalnya. Kita gunting bagian ininya. Gunting, 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 atau potong, gergaji dan sebagainya agar mereka ini terpisah. Tujuan itu sebenarnya untuk mengambil kutub utara aja atau kutub selatan aja. Namun, faktanya ternyata kutub utara ini berubah menjadi kutub utara dan kutub selatan. Jadi mereka tetap ada kutub utara dan kutub selatannya. Misalnya kutub utara ini tetap dipotong lagi, maka akan muncul kutub utara aja dan kutub selatan aja. Begitu seterusnya, apabila dipotong muncul lagi, potong muncul lagi. Sifat ini dinamakan dengan dipol. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Misalnya nih, Ibu punya kutub utara dan kutub selatan tadi. Garis magnet itu, garis gaya magnet mengalir dari utara ke selatan. Selalu seperti itu. Itu hakikatnya. Jadi ketika ada kutub utara saja, utara dengan utara, apa yang terjadi? Maka akan saling tolak-menolak karena garis magnetnya itu utara itu keluar dan utara yang ini juga keluar sama. Maka mereka saling tolak-menolak. Yang satu ingin mengeluarkan pendapat, ingin ngobrol. Yang satu lagi ingin ngobrol juga. Berarti malah jadi adu argumen. Maka seharusnya ketika yang satu ingin ngobrol, keluar, yang satu lagi harus menyambut, mendengarkan. Itulah sifat dari kutub selatan. Di mana kutub selatan gaya magnetnya masuk. Sedangkan kutub utara gaya magnetnya keluar. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik pertemuan kedua. Nah, lembar kerja peserta didik pada pertemuan kedua ini tetap kita menggunakan Google Classroom. Jadi pertama anak-anak boleh mengeprint lembar LKPD ini lalu diisi menggunakan tulisan tangan, lalu difoto dimasukkan ke Google Classroom kita ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba memahami dan untuk menganalisis gerak partikel pada medan magnet. Jadi nanti ada medan magnet, ada partikel, entah itu partikel positif atau negatif. Jadi ada gaya magnet pada kawat berarus listrik dan gaya magnet pada dua kawat sejajar. Nah, ada permasalahan nih ternyata. Yuk kita coba jelaskan dulu. Ternyata ada seorang pemain sirkus, dia melangkah di tengah antara dua kawat horizontal. Nih, ica-icanya ini kawatnya di depan, lalu ada kawat di belakang, panjangnya sama ya. Nah, si pemain sirkus ini dia melangkah di tengah-tengah sini. Sep, sep. Kawat ini alirannya sangat kuat dengan tegangan yang sangat tinggi. Ternyata pemain sirkus itu tidak mengalami luka, tidak mengalami insiden, tanpa cedera sedikit pun.
Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Yuk kita bahas dulu. Jadi apabila ada suatu kawat, kawat ini dialiri oleh arus listrik, maka komponen pertama itu otomatis arus. Ya kan? Otomatis arus atau tegangan pada kawat itu. Lalu komponen kedua apa nih? Hipotesisnya nih. Kita catat dulu hal pentingnya, arus. Oke. Lalu yang kedua adalah panjang kawat. Karena tidak mungkin sembarang-sembarangan panjang kawatnya. Oke, kedua sudah dapat panjang kawat. Oke, kata kunci yang ketiga apa? Ketika ada arus, ketika ada kawat, maka selanjutnya yaitu arah dari arus listrik. Yang keempat apa? Otomatis kalau misalnya pemain sirkus tersebut melangkah, jarak antara kedua kawat ini tidak boleh sembarangan. Kalau misalnya terlalu dekat, bisa jadi cedera, bisa jadi kejepit, atau salah injak misalnya. Kalau misalnya kejauhan, maka pemain sirkus itu dipaksa untuk melompat, jadi lebih berbahaya. Oke, kita dapat 4 kata kunci. Jadi hipotesisnya itu bisa dibuat dari 4 kata kunci ini. Hipotesis itu apa sih, Bu? Hipotesis itu adalah bagian di mana kita menduga-duga. Kita berpikiran, kayaknya gara-gara inilah, Bu. Nah, seperti itu. Oke, hipotesis pertama tadi itu apa di sini? Tegangan. Jadi, bisa bahasanya dirubah menjadi, kayaknya ada deh pengaruh hubungan penambahan atau pengurangan tegangan pada kawat terhadap keamanan dari pemain sirkus ini. Lalu, yang kedua, kata kuncinya diganti menjadi panjang kawat. Yang ketiga, arah arus listrik. Yang keempat, jarak kawat. Oke, langkah-langkah hipotesis ini dianjurkan untuk menganalisis. Menganalisis apa, Bu? Menganalisis kata kunci tadi atau yang sudah kita hipotesiskan tadi. Jadi bahasanya dirubah menjadi menganalisis konsep gaya magnet terhadap penambahan atau pengurangan tegangan ya. Misalnya kita contohkan di tegangan. Tegangan pada kawat terhadap keamanan si pemain sirkus. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materinya. Kenapa harus ada materi sih, Bu? Kita nih udah menduga-duga nih. Pertama ada masalah, kita udah duga-duga. Kita udah negative thinking, udah positive thinking. Ya kan? Masa tidak ada penjelasannya, tidak ada ilmunya? Jadi bagaimana kita tahu bahwa itu benar atau salah? Nah, di kegiatan inilah kita mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi. Pertanyaan-pertanyaan dari dugaan kita tadi. Yuk, yang pertama itu ada gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang dialami oleh muatan yang bergerak dalam medan magnet. Persamaannya itu yaitu L sama dengan arus kali panjang kawat, L itu panjang kawatnya, perkalian cross terhadap medan magnet atau B. Dengan panjang kawat itu L dan B itu adalah medan magnet itu tegak lurus. Ini dia, tegak lurus. Tuh, dia tegak lurus. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari arah gaya F tadi bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana keempat jari itu merupakan bagian dari L atau panjang kawat. Lalu B itu telapak tangan. Maka F itu adalah jempol. Ini dia F-nya. Oke. Jadi misalnya nih, I ke arah kanan. Nih sesuai. Ini anggaplah keempat jari kita ya. Gambarnya nih. Nih,
ke arah kanan, B itu ke atas sesuai dengan telapak tangan. Maka F-nya akan keluar. Atau ketika kita gambarkan di koordinat ini, X, Y, Z positif. X positif dan Y positif juga. Ini contohnya ya. Apabila persamaan gaya Lorentz yang dialami oleh partikel ini setengah ILB, maka cross itu kan sin theta. Nah, tetanya di sini 30 derajat, maka kita ganti. F sama dengan ILB sin 30. Oke, kita lanjut ke gaya Lorentz yang dialami oleh muatan yang bergerak, di mana persamaan umumnya yaitu I L cross B, di mana arus itu adalah muatan yang bergerak terhadap waktu. Misalnya ada muatan, kumpulan muatan yang mengalir melewati kawat. Nih, C-nya kawat nih. Muatan yang bergerak mengalir melewati kawat. Muatannya banyak nih. Nah, dia bergerak tuh terhadap waktu. Misalnya detik kesekian dia di sini, detik kesekian di sini. Itulah yang itu yang dimaksud dengan arus. Oke, selanjutnya kita substitusikan persamaan arus tadi ke dalam persamaan umum gaya Lorentz. Yuk, I L cross B, I-nya diganti menjadi delta Q per delta T. Oke, akan didapatkan persamaan Q V cross B. Nah, ingat, cross ini diganti menjadi sin. Yuk, kita tulis di sini persamaannya ketika sudah diganti menjadi sin. Maka arah dari gaya Lorentz dapat ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan tadi, di mana kecepatan itu diwakili oleh dari jemari, dan seterusnya. Oke, coba sekarang kita tentukan ada atau tidaknya sebuah gaya Lorentz. Pada gambar pertama, muatan positifnya diam, karena tidak ada panah V-nya. Diam ya, dia berarti ya. Arah B-nya ke kanan semuanya nih. Maka, gaya Lorentz-nya ada atau enggak? Ayo kita lihat dulu. Persamaan dari gaya Lorentz itu Q V cross B. Berarti V itu harus tegak lurus terhadap B. Itu salah satu syaratnya. Dan V itu otomatis harus bergerak. Namanya juga kecepatan. Kalau kecepatan ya pasti bergerak. Kalau misalnya muatannya diam, berarti FL-nya 0. Alasannya karena muatan diam. Nah, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita kerjakan. Nih, muatan medan magnetnya ke kanan. Muatannya ke kanan. Ada nggak? Tulis di sini. Gambar ketiga juga. Gambar keempat juga. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gerak melingkar partikel pada medan magnet. Seperti yang kita ketahui, apabila ada suatu muatan berada di daerah medan magnet, nih, medan magnet di sini masuk ya, X ya, bergerak ke arah kanan. Oke, kita menggunakan kaidah tangan kanan. V cross B, berarti V cross B-nya masuk. Maka, arah gayanya otomatis ke atas. Resultan dari gaya F tadi dan V tadi menjadi, ini dia, yang panah ungu ini. Otomatis, ketika ada suatu muatan, ditarik dia pertama ke kanan. Dia ditarik juga ke atas. Maka gerak dari muatan ini akan mengikuti resultan. Jadi awalnya muatannya di sini berpindah ke sini. Begitu juga terjadi ketika di posisi ini. Maka dia bergerak mengikuti resultan. Nanti berputar dia ke sini. Habis dari sini berputar dia ke sini.
sehingga mengalami gerak yang menyerupai lingkaran. Apabila muatan ini berbentuk seperti lingkaran, dia berputar terus, maka muatan ini mengalami gaya sentripetal. Sehingga dapat disimpulkan persamaannya menjadi gaya magnet akan sama dengan gaya sentripetal. Di mana gaya magnet tadi QVB sin theta akan sama dengan mv kuadrat per R. Apabila sudut di antara V dan B tegak lurus, maka tetanya akan sama dengan 90. Yuk kita bahas. Nih, sin 90 mv kuadrat per R, maka dapat persamaannya. QB sama dengan isi di sini. Oke, selanjutnya itu gaya magnet pada kawat lurus berarus. Apabila ada suatu medan magnet yang mengalir dari utara ke selatan, maka Vf-nya akan sama dengan QVB. Karena pada kawat berarus ditunjukkan dari nilai arus listriknya, sehingga dapat disubstitusikan nilai Q akan sama dengan I dan V akan sama dengan L. Nih, Q ini bisa kita ganti menjadi I, karena komponen I sendiri itu adalah muatan-muatan. Dan V ini kita bisa ganti menjadi L. Tuh, dapat persamaannya. Penjabarannya. Nih, apabila ada kawat tegak lurus, nilai tetanya 90 derajat, masukkan lagi. Sin 90, di mana sin 90 adalah 1, berarti ILB kali 1, berarti ILB. Oke, selanjutnya yaitu gaya magnet pada dua kawat sejajar. Misalnya, Ibu punya kawat pertama. Kawat pertama itu dialiri oleh arus I1 dan panjang kawat pertama itu L1 ya, maaf ya, ini L1 ya. Yuk kita ganti sama-sama. Ini L1. Lalu komponen di 2 juga seperti itu. Dibatasi dengan jarak sejauh A. Lalu bagaimana cara kita menentukan gaya dari dua kawat sejajar tadi? Nih ya, yuk kita peta-petakan dulu nih. Ternyata kawat satu ini ketika kawat dialiri oleh arus, maka kawat ini akan menimbulkan medan magnet. Oke, cara menentukan medan magnetnya bagaimana? Menggunakan kaidah tangan kanan. Ingat, arah arus kita gambarkan sebagai jempol. Lalu kita genggam, membentuk genggaman, maka genggaman ini akan masuk ke dalam bidang gambar. Sehingga akibat kawat satu, medannya X semua, nih X, seperti itu, dan terkena oleh kawat 2. Jadinya kawat 2 merasakan medan magnet yang timbul oleh kawat 1 tadi. Yuk kita bahas dulu. Oke, ternyata ini adalah B2. Maaf ya, Ibu salah ini. Ini adalah B2. Begitu juga yang dialami oleh kawat 1 akibat kawat 2. Berarti ini jempol nih. Searah dengan arus. Maka arusnya akan sejajar dengan jempolnya. Nih, arus yang dialami oleh kawat 2. Lalu, genggaman ini akan berputar. Kita bayangkan kita menggenggam kawat 2.
Lalu genggaman kita tuh berputar. Maka sebelah kiri kawat akan ditembus dari belakang oleh tangan kanan kita. Berarti arahnya masuk, keluar bidang gambar. Maka simbolnya titik. Nah, medan magnet yang keluar bidang gambar tadi itu ternyata terkena nih sama si kawat pertama tadi. Maka kawat pertama akan mengalami medan magnet oleh kawat dua. Nah, seperti itu. Nah, jadi di kawat pertama ini dia udah ada nih medan magnetnya mengarah keluar. Arusnya juga udah ada. Yuk kita cari kemana sih gaya dari kawat pertama tadi. Ingat, gaya Lorentz itu adalah IL cross B, di mana L cross B itu adalah harus tegak lurus. Yuk, L itu sejajar dengan arah I. Bisa digantikan dengan arah I. Oke, I. Tangan kita berarti jari-jarinya ke atas. Kita bayangkan ya sama-sama ya. Lalu telapak tangan kita menghadap kita. Karena medan magnetnya itu menghadap kita. Oke, kita genggam. Hap. Maka arah dari jempol kita tadi itulah arah dari gaya magnet yang dialami oleh kawat pertama. Dapet. Gampang bukan? F1 akibat kawat 2. Oke, selanjutnya kita bayangkan di kawat 2 lagi. I-nya tetap ke atas. Maka jari-jari kita ke atas, lalu telapak tangan kita menghadap ke layar atau menjauhi kita. Kita genggam, hap. Maka arah jempol tadi adalah gaya magnet yang timbul akibat medan magnet 1. Maka F kawat 2 terhadap 1. Nah, karena F1-nya mengarah ke kanan, F2-nya mengarah ke kiri, mereka akan saling tarik-menarik. Oke, kita sudah dapat arahnya. Selanjutnya yaitu gayanya. Yuk kita substitusikan nilainya. B1 akan sama dengan ini. Substitusikan sini. Maka F21 dapat nanti tuh. Nah, kita percantik lagi. Tulis di sini. Clear. F12. Nih, lihat patokan pola ini. Kalau F21 berarti 2. 1. Nah, tinggal ikuti dan dapat patokannya. Oke. Terkadang karena susah untuk menjelaskan bagaimana panjang kawat itu dan bagaimana sebagainya, karena biasanya panjang kawat itu sama antara kawat 1 dan kawat 2. Jadi bisa kita tulis menjadi gaya persatuan panjang. Nanti silahkan dicari gaya persatuan panjangnya dan diisi di sini. Lalu selanjutnya isi kesimpulan kita mengenai hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, hipotesis 4. Bagaimanakah pengaruh tadi itu antara tegangan, panjang kawat, dan lain sebagainya terhadap keselamatan dari pemain sirkus. Apakah tegangan itu berbanding lurus? Apakah tegangan itu berbanding terbalik? Dan seterusnya. Oke, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.